Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran biologi pada materi plantae. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama yaitu ciri-ciri umum dari plantae atau tumbuhan. Yang pertama, selnya eukariotik, artinya sudah memiliki membran inti. Yang kedua merupakan organisme multiseluler. Yang ketiga, dinding selnya tersusun dari selulosa. Yang keempat, mempunyai klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Yang kelima, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk zat tepung atau amilum. Yang terakhir, bersifat autotrof karena dapat membuat makanannya sendiri. Klasifikasi tumbuhan atau plantae, di mana tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan yang sudah berpembuluh. Di mana tumbuhan yang tidak berpembuluh ini terdiri dari tumbuhan lumut. Sedangkan tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh terdiri dari dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, mari kita mulai dengan tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu tidak memiliki berkas pengangkut. Kemudian tumbuhan paku ini merupakan peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Yang ketiga, tumbuhan lumut ini mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis, di mana terjadi pergiliran keturunan antara generasi sporopit dan generasi gametofit. Kemudian pada permukaan luar tubuhnya terdapat lapisan lilin untuk menahan masuknya air. Habitatnya ada di berbagai tempat. Yang hidup pada daun-daun disebut sebagai epifit atau organisme yang hidup menempel pada tumbuhan lain. Reproduksinya bisa terjadi secara seksual maupun aseksual. Klasifikasi dan struktur tubuh tumbuhan lumut. Yang pertama yaitu Bryopsida atau lumut daun. Nah, di mana lumut daun ini bentuknya hampir mirip dengan tumbuhan yang sudah berpembuluh atau tumbuhan sejati. Bisa dilihat bagian-bagian dari tubuh tumbuhan lumut. Kemudian yang berikutnya yaitu lumut hati atau Hepaticopsida. Tubuh lumut hati ini tersusun atas struktur tubuh yang berbentuk hati pipih yang disebut talus yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang maupun daun. Tumbuhan lumut hati ini mempunyai tubuh yang terbagi menjadi dua lobus, sehingga tampak seperti lobus pada hati. Gametangium pada lumut hati umumnya terdapat pada struktur batang yang disebut arkegoniofor atau tempat penghasil arkegonium atau gamet betina. Dan anteridiofor yaitu tempat penghasil anteridium atau gamet jantan. Lumut hati ini juga bisa melakukan perkembangbiakan aseksual dengan sel yang disebut dengan gema, di mana gema ini merupakan struktur seperti mangkok yang terdapat di permukaan gametofit. Contoh dari spesies lumut hati ini yaitu Marchantia polymorpha. Nah, yang ketiga merupakan lumut tanduk atau Antheropsida. Lumut tanduk ini mempunyai gametofit yang mirip dengan gametofit tumbuhan lumut hati. Perbedaannya antara keduanya hanya terdapat pada sporofitnya. Sporofit pada lumut tanduk
mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Ciri unik dari tumbuhan lumut tanduk adalah sporopit akan terus tumbuh selama masa hidup gametofitnya. Kemudian reproduksi dan metagenesis tumbuhan lumut, di mana spora yang keluar dari sporanium karena membukanya operkulum akibat terjadinya perubahan kedudukan gigi peristom. Spora yang jatuh di tempat yang lembab tumbuh menjadi benang-benang berwarna hijau yang disebut dengan protonema, di mana protonema ini akan tumbuh menjadi gametofit yang memiliki archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan ovum atau sel telur, dan antheridium menghasilkan sel sperma. Peleburan ovum dan sperma terjadi di dalam archegonium dan membentuk zigot, di mana zigot ini akan tumbuh menjadi sporogonium atau sporofit. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.